Ketemu lagi di Hot Room. Pak Kiswoyo, Bapak sebagai pengamat perbankan, coba dulu tanggapi apa keterangan dari Humas PPATK. Intinya rekening dorman takut disalahgunakan atau disalahgunakan. Kalau dorman kan nggak bisa dipakai. Coba silakan. Jadi memang ini kayaknya banyak perbedaan persepsi. Cuma yang saya tahu di saat ini ya di perbankan itu sebetulnya juga agak mencari duit dari situ. Ini dalam tanda kutip. Ya. Jadi saya tidak bisa sebut merek, tapi sebut saja satu buah bank itu kalau setelah 3 bulan itu artinya kan normal. Bulan ke 3 bulan tidak aktif, bulan keempat itu artinya adalah bisa dinaikkan jadi 100.000 per bulan, Bang. Ya. Artinya kalau rekening itu uangnya 1 juta, dalam 10 bulan pas 3 bulan habis uangnya dan ditutup otomatis. Suka-suka dia. Betul. Nah, kalau jadi, dia mau kenapa enggak? Betul. Jadi kaitannya kenapa harus diblokir PPATK? Kaitannya apa? Logikanya di mana? Itu saya juga bingungnya itu. Bingungnya di mana? Karena sebetulnya saya tahu ya perbankan itu kan punya mekanisme. Ya. Jadi misalnya rekening standar 1 juta, tahu ada uang masuk nih 1 miliar atau 1 juta, itu kan bank aware kan, pasti lapor ke PPATK. Nah, saya juga bingung kenapa nggak rekening itu aja diblokir. Benar. Kalau rekeningnya standar 1 juta mau sampai berbulan-bulan habis ya biarkan saja sih harusnya gitu. Ya. Itu juga entar dulu, saya belum masuk logika. Yang diblokir itu rekening yang tidak dipakai, dorman. Betul. Bahkan ratusan juta rekening. Betul. Ada logikanya nggak tuh? Sebetulnya kalau dorman kan tidak pernah dipakai. Betul. Kalau tidak pernah dipakai berarti tidak ada indikasi pidana. Betul. Jadi yang tidak pakai logika Bapak atau beliau? Ayo jawab dong. Nggak usah malu-malu. Ya, PPATK-nya. Anggap Anda itu pahlawan saat. Saya bilang pihak PPATK-nya mungkin ada kesalahan data atau gimana sampai rekening dorman-dorman ini juga ikut dibekukan. Kesalahan data? Bagaimana kesalahan data? Orang rekeningnya kosong nggak pernah dipakai, bagaimana bisa judul masuk? Lagi pula saya kasih contoh, Bank BNI dan BRI, kalau rekeningnya 1 miliar ke bawah tidak bisa dipergunakan orang lain, tidak bisa dikuasakan. Itu saya dengar. Betul. Itu saya gimana? setuju saya. Betul. Jadi menurut you apa yang benar, apa yang salah dari polisi PPATK dan tiba-tiba sekarang sudah dicabut, sudah blokir semua diangkat. Ada apa? Saya lihat begini, PPATK benar salah. Salahnya salah. Salahnya di mana? Karena rekening dorman itu saya bilang tadi itu harusnya tidak dibekukan. Karena yang dibekukan itu mungkin benar kalau mencurigai tadi judul. Karena di undang-undang pun harus ada mencurigakan. Betul. Kalau ada misalnya tadi saya bilang rekening tahu-tahu terima uang 1 juta, 1 M, nah itu dicurigakan, setuju saya untuk diblokir. Ya. Tapi kalau untuk dorman saya bilang harusnya nggak usah lah gitu, dan itu nggak nggak ada kepentingannya, nggak ada urgentnya juga gitu loh. Kecuali dan ratusan juta rekening mana mungkin semua judul gitu atau. Betul, setuju saya. Saya juga aneh makanya. Mungkin PPATK-nya, nah ini harus ditanyakan PPATK, kenapa rekening-rekening yang aneh-aneh, bukan aneh ya, istinya yang dorman segini banyak tetap dibekukan juga. Ya gitu. Coba dijawab Pak Humas. Kenapa rekening yang total tidak ada kayak tadi WEK itu, total 6 bulan nggak ada uang masuk, ikut juga diblokir. Kenapa itu? Nah, Bang Orman punya rekening. Ya. Dorman. Ya. Tahu nggak Bang Orman itu rekeningnya dipakai atau nggak oleh pelaku kejahatan? Ya tahu lah. Dari mana tahu? Ya, karena kalau dipakai itu pekerja yang jelas tidak bisa pencairan uang. Tapi pelaku kejahatan mampu melakukan rekening dorman itu dengan dia create kecanggihan teknologi dan seterusnya itu, dia bisa lakukan dan itu terbukti. Saya coba Pak Ahmad gimana? Coba jawab dulu deh. Gimana itu? Rekening saya dipakai orang lain, bagaimana bisa gitu loh? Jadi kan konteksnya sebenarnya perdebatannya adalah apakah negara, dalam hal ini PPATK, bisa melakukan yang namanya adalah pengamanan data finansial, memberantas judol, versus dengan hak asasi, hak sipil dari masyarakat. Ya. Nah persoalannya kan yang dilakukan oleh PPATK itu adalah, dominannya adalah keamanan finansial, Bang. Ya, tujuannya baik. Tujuannya adalah untuk nasabah sendiri. Ya. Dan kalau tadi cerita fakta, memang kenyataannya faktanya ada. Bahwa ada orang-orang yang rekeningnya dipakai, biasanya dia menawarkan secara sadar, nih saya punya buku tabungan, ini punya ATM, silakan pakai, saya jual harganya sekian. Ya. Tapi itu biasanya nominalnya adalah kecil, jadi pengguna-pengguna kecil, nggak mungkin transaksi kayak Bang Hotman 1 miliar itu. Pertanyaannya adalah istilah dorman itu loh. Ya, nah. Kalau dorman berarti uang masuk pun ada uang masuk bukan dorman. Betul. Dan saya kira begini, yang terjadi adalah sekarang di masyarakat ya Bang. Ya. Ini kalau kita runut, rilis PPATK misalkan di Mei 2025 mengatakan
ada 140.000 rekening yang diduga digunakan untuk judol. Ribu atau juta? Ini ribu. Ya. Tapi kemudian ketika terakhir kita bicara langsung di ujung aja, sudah dibebaskan 122 juta rekening. Artinya di sini ada satu hal yang harus dijelaskan oleh PPATK, kenapa kok tiba-tiba melompat. Dan saya kira kalau angkanya masih ribu rekening untuk digunakan kejahatan seperti judol, itu saya kira masih realistis. Ya. Tapi kalau udah 122, jangan-jangan 122 juta. 22 juta, jangan-jangan lembaga Financial Intelligence Unit kita itu tidak capable dalam mengolah data. Maksudnya PPATK. PPATK berarti kan, PPATK itu kan Financial Intelligence Unit kalau dalam struktur keuangan. Dia adalah fungsi-fungsi intelijen yang dilakukan. Fungsi intelijen itu adalah dia memperoleh data, dia menganalisis dan kemudian mengambil tindakan. Berarti bisa jadi di internal PPATK ada satu tahapan yang dilompati. Dia tidak melakukan screening dengan baik. Makanya kemudian diblokir aja. Padahal ini saya katakan begini, rekening dorman itu banyak di masyarakat. Rekening haji, orang store haji 25 juta bang di awal, itu 10 tahun nggak diisi sama dia. Itu kan dorman, hanya di store di awal 10 tahun nggak diisi, nanti begitu diisi ketika dia mau pelunasan haji. Kalau itu diblokir, dana 25 juta nasabah itu ngamuk orang bang. Oh, pertanyaannya Pak, tolong Pak PPATK, angka kesimpulan harus memblokir ratusan juta itu kenapa? Ratusan juta loh, bank account itu. Data itu kan dari bank. Bank bilang apa? Jadi kita minta data-data rekening yang tidak terpakai dalam. Rekening yang tidak terpakai, terus? Lalu kemudian bank menyampaikan data-data itu. Nah, secara teknis, bank lah yang tahu, seperti kata Pak Hidayat tadi, bahwa si A rekeningnya itu digunakan untuk penyimpanan dana haji. Ya kan? Rekening itu digunakan untuk jaga-jaga. Sebelum itu diserahkan, PPATK nggak tahu. Tapi begitu PPATK diserahkan data tadi, barulah kita klasifikasi. Berarti yang memerintahkan diblokir itu PPATK? PPATK. Dasarnya apa? Kalau memang itu ada uang masuk, tidak ada indikasi pidana, kok diblokir? Kenapa? Jelas, indikasinya jelas bahwa rekening dorman itu banyak digunakan untuk kejahatan. Banyak digunakan. Untuk kejahatan. Tapi banyak itu kan bukan berarti ratusan juta kan? Setelah kita lakukan verifikasi dan seterusnya, dapatlah angka yang tadi disebutkan. Berapa? 100 juta lebih? Saya lupa angkanya ya. Tadi Bapak bilang ada 100. Oh, itu yang rekening yang dihentikan, 122 juta. 122 juta. Anggap itu minimum punya 100 juta orang ya. Karena bisa aja satu orang punya 2 rekening. Jadi begitu gampangnya PPATK mengatakan 100 juta, 120 juta itu ada terindikasi pidana kan? Pidana kan? Atau penyalahgunaan? Terindikasi rekening yang tidak terpakai lama itu digunakan untuk kejahatan. Pertanyaannya begini Pak, kalau memang rekening tidak terpakai lama, berarti kan rekening jangan dipakai. Itu yang saya sampai sekarang, aku ini doktor cum laude loh Pak, aku 4 tahun di Australia jadi lawyer. Pertanyaannya, rekening tidak dipakai, disalahgunakan. Artinya tidak dorman. Dorman itu kan kalau total nggak dipakai, benar nggak? Iya betul. Benar nggak Pak? 3 bulan atau 6 bulan atau 12 kenapa, bulan. Pak? Kenapa Bapak mengatakan rekening yang tidak dipakai, tapi itu alasannya diblokir. Tapi ada kemudian kata-kata disalahgunakan, berarti ada uang masuk. Jawabannya setelah pesan berikut ini, saya udah dipesan oleh redaksi. Biar rame aja Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.